Shalom rekan-rekan pemuda sekalian dimanapun rekan-rekan berada saat ini. Hari ini kita memasuki hari Paskah, momen di mana Tuhan Yesus telah bangkit dan memberikan pengharapan kekal bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah Paskah ini dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah Paskah yang agung ini. Itulah dari Allah Tritunggal. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai dan sejahtera, menyertai, memimpin, mengarahkan ibadah Paskah yang agung ini. Amin. Shalom teman-teman pemuda, dimanapun teman-teman berada sekarang. Hari ini kita dipertemukan sekali lagi, meskipun secara tidak langsung kita mengikuti ibadah ini. Pada hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya sempat membayangkan bagaimana bila Yesus tidak bangkit pada saat itu. Saya yakin para murid Yesus akan merasa sangat kecewa dengan harapan yang telah dipupuknya dari awal. Mereka telah memberikan semuanya, mempertaruhkan semuanya, pekerjaannya, keluarganya, waktunya, dan semua hal untuk mengikut Yesus saja. Tapi Tuhan telah membuktikan bahwa harapan itu ada dan harapan itu nyata bagi mereka. Karena Yesus telah bangkit. Saya yakin betapa kaget dan juga bahagianya para murid pada saat itu, bahwa harapan yang dimiliki sejak awal bukanlah harapan yang sia-sia. Di tengah situasi ini teman-teman, mungkin kita merasa bahwa banyak hal di depan masih abu-abu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Namun teman-teman harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja saat ini. Tuhan telah membuka jalan bagi kita dan kita harus percaya pada Tuhan. Biarlah pujian ini kita angkat kehadiran Tuhan sebagai pengakuan kita bahwa Tuhan akan membuka jalan kita. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will
to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength, with love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu, dan juga Tuhan yang memberikan firman-Nya, supaya firman-Nya boleh menjadi pedoman, penuntun untuk kita menjalani kehidupan secara khusus di saat-saat seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pagi ini. Kami sadar betapa najis dan kotor kami Tuhan. Pikiran-pikiran kami, perasaan-perasaan kami, kehendak-kehendak kami jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Secara khusus saat-saat ini ya Tuhan, mungkin iman kami mulai luntur ketika bayang-bayang kematian daripada pandemi COVID-19 menghantui kami. Kami kehilangan harapan. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Bangkitkan dan gairahkanlah kami Tuhan. Biarlah darah Yesus yang kudus itu sekali lagi membasuh kami. Supaya sungguh ya Tuhan pagi ini
Kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan, bersekutu dengan Allah yang hidup. Firman yang tidak pernah berubah. Dari zaman ke zaman, dari situasi ke situasi. Biarlah ya Tuhan, di dalam Paskah yang agung ini, sekali lagi menguatkan, mengokohkan pondasi iman kami. Berkati ya Tuhan firman yang akan kami baca dan renungkan. Dan pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan, menguraikan isi hati Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, anak-anak-Mu dimanapun mereka mendengarkan berita kebenaran firman-Mu ini, siapkanlah kami supaya firman-Mu boleh menjadi bagian hidup kami melintasi hari-hari ke depan untuk menikmati kemenangan yang Engkau sudah kerjakan di atas kayu salib. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, di dalam Paskah yang agung ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal 28 sebagai dasar daripada perenungan firman Tuhan di dalam kebaktian Paskah ini. Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian bagian firman Tuhan ini. Matius pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ke tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa bukan saja membaca kebenaran itu, meyakininya, dan secara konsisten melakukannya di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara, tema Paskah kita pada hari ini adalah nanti kita cerita tentang harapan ini. Nah, ini menarik saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang kondisi seperti ini, harapan itu begitu penting. Harapan akan bisa lolos dari pandemi ini. Harapan akan bisa melewati masa-masa sulit ini, masa-masa kelam ini, masa-masa saudara-saudara orang sedang menanti kapankah pandemi ini akan berakhir. Harapan itu menjadi hal yang sangat signifikan. Nah, saudara-saudara, di dalam iman Kristen kita berikan satu pengharapan yang pasti, pengharapan yang kokoh, karena Paskah itu saudara-saudara adalah pondasi daripada iman Kristen.
Paskah saudara-saudara menjadi inti daripada seluruh bangunan percaya kita. Paulus pernah mengutarakan itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman kita, sia-sialah kepengikutan kita, jikalau Yesus tidak pernah dibangkitkan. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu luar biasa, memberikan satu pondasi dan harapan di tengah-tengah bayang-bayang maut yang akan dihadapi oleh setiap umat manusia. Kebangkitan Kristus adalah harapan untuk itu. Saudara-saudara, serangan terhadap kekristenan itu bermacam-macam. Mereka percaya bahwa Yesus yang merupakan jantung daripada iman Kristen itu, mereka percaya bahwa Yesus itu lahir. Tetapi persoalan Yesus bangkit adalah hal yang mereka pertanyakan keotentikannya. Mereka pertanyakan kisahnya, saudara. Mereka meyakini bahwa apa yang ditulis dan apa yang diyakini para pengikutnya mula-mula itu adalah kisah yang dibuat-buat. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengatakan beberapa fakta betapa sentralnya tentang kebangkitan ini. Fakta tentang betapa sentralnya kebangkitan dalam iman Kristen mula-mula. Sebagai contoh, tahun 177 para martir dari Leon Selatan Perancis dibunuh karena orang-orang kafir tidak tahan atau marah tentang pendirian iman mereka terhadap kebangkitan. Maka ketika mereka orang Kristen itu dibakar dan menebarkan abunya di sungai supaya mereka tidak mungkin lagi mengalami kebangkitan. Intinya, saudara-saudara, di dalam kekristenan awal, kebangkitan menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan vital di dalam merupakan gereja dikenal dan gereja dianiaya oleh karena kebangkitan. Fakta lain, saudara-saudara, seorang bernama Glenn, seorang doktor yang sangat penting di dalam abad pertama di Asia Kecil, yang kini dikenal dengan nama Turki, mengatakan bahwa dia hanya kenal dan tahu dua hal tentang orang Kristen. Mereka percaya pada kebangkitan dan mereka terkenal di dalam pengekangan seksual. Hal ini sangat menarik bahwa munculnya kekristenan saat itu dengan identifikasi kelompok mereka yang sangat kuat terhadap kebangkitan. Itu sebabnya, saudara-saudara, kenapa di dalam kekristenan awal mereka hanya merayakan Paskah dan tidak merayakan Natal. Marilah pada saat-saat situasi seperti ini kita merayakan Paskah, kita merayakan dan mengumandangkan berita dari Paskah itu, bahwa ada pengharapan di tengah-tengah bayang-bayang maut seperti ini. Dan di dalam teks kita, di dalam apa yang kita sudah baca dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, kita diperhadapkan tentang berita yang luar biasa. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Cerita tentang harapan yang akan kita ceritakan kepada dunia yang menantikan pengharapan itu. Dan cerita itu, saudara-saudara, dikemas di dalam paradoks yang luar biasa. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 1, ayat 9 dan ayat 10. Saya memberinya, saudara-saudara, judul untuk bagian ini, mencari tetapi ditemukan. Mencari tetapi ditemukan. Saudara-saudara, persoalan wanita mengunjungi kuburan dalam tradisi Yahudi adalah hal yang biasa. Itu dilakukan untuk memastikan kondisi mayat setelah 3 hari dikubur, bagaimana keadaannya. Jadi yang mereka lakukan adalah ketaatan menjalankan ritual agama mereka. Namun saudara-saudara, di tengah-tengah mereka menjalankan ritual agama, mereka berjumpa dengan Yesus yang tersalib, yang telah bangkit dari kematian. Fakta, saudara-saudara, narasi mencatat bahwa pintu kuburan yang terbuka, malaikat yang hadir, dan perjumpaan dengan Yesus di dalam ayat 9 dan 10. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Paskah sebagai bagian dari tradisi perayaan gereja. Pertanyaannya adalah, masihkah Yesus yang bangkit itu juga menjumpai kita dan menemukan kita di saat-saat ini?
Saat saudara-saudara orang mencari banyak hal, saat di dalam pikiran-pikiran banyak orang bertanya mengapa dan mengapa, saat di dalam pertanyaan banyak orang sampai kapan ya Tuhan. Saudara-saudara, saya pikir doa yang paling penting bukanlah kapan Tuhan hentikan itu, ini dalam otoritas Dia. Tetapi saudara-saudara, ini momentum penting untuk berefleksi. Sungguhkah berita pengharapan ini ada di dalam bagian hidup Anda? Anda bisa berdiri teguh sebagai anak-anak Tuhan. Anda berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal pengharapan. Saudara-saudara, ketakutan itu adalah bagian dari kehidupan manusiawi kita. Tetapi ketakutan yang berlebihan, yang sungguh menghilangkan fungsi hidup kita dan menghilangkan pengharapan kita. Saudara-saudara, itulah saudara-saudara yang sangat membahayakan kekristenan. Saudara-saudara, pasca di dalam keseharian kita harusnya membawa kepada perjumpaan. Harusnya membawa kepada transformasi. Saudara-saudara, kita melihat bahwa wanita-wanita yang ingin pergi melihat untuk menjenguk kuburan Yesus di sini justru ditemukan dan mereka dikasihi untuk saudara-saudara, bukan hanya untuk diri mereka, tetapi supaya berita itu mereka pergi bagikan, mereka pergi beritakan, mereka pergi sampaikan kepada murid-murid yang ada di dalam ketakutan. Inilah berita dari gereja Tuhan, inilah berita daripada anak-anak Tuhan di tengah-tengah manusia hari-hari ini ada di dalam ketakutan dari bayang-bayang pandemi COVID-19, bahwa ada pengharapan. Saudara-saudara, kita bisa mati oleh berbagai cara. Kita bisa mati oleh coronavirus. Kita boleh mati oleh berbagai hal. Tetapi persoalannya saudara-saudara, di dalam hal itu setelah mati kita mau kemana? Kebangkitan memberikan jawaban bahwa ada kehidupan yang setelah kematian itu, yaitu saudara-saudara, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan di situ, beritahukanlah. Itu adalah satu perintah kepada murid-murid yang lain. Berita kita hari ini adalah berita tentang Yesus yang tersalib. Tetapi Yesus yang tersalib itu adalah Yesus yang telah bangkit, mengalahkan segala bentuk dosa. Dan salah satu dosa itu adalah ketakutan oleh karena ketidakyakinan, saudara-saudara. Anda bisa menjadi bagian daripada cerita ini. Jikalau sungguh bagian daripada kebangkitan Kristus itu bagian daripada Anda, apakah Anda sungguh-sungguh telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah hidup Anda telah diubahkan untuk semuanya itu? Sungguhkah Tuhan adalah fokus daripada hidup kita? Dan COVID-19 ini, pandemi ini adalah ujian bagi seluruh budaya, bagi seluruh apa yang dikerjakan manusia di dunia ini. Sekarang saudara-saudara terhenti secara total. Saudara-saudara, kira-kira 2-3 minggu yang lalu saya mendapatkan bacaan dari artikel. Seorang dokter dari Italia membuat satu kesaksian bahwa di tengah-tengah bayang-bayang pandemi, di tengah-tengah begitu bergerombolnya orang banyak datang ke rumah sakit, dan di sana mereka saudara-saudara kewalahan luar biasa dan kehilangan akal. Saudara-saudara, mereka menemukan seorang bapak tua, seorang pendeta umur 70 tahun. Saat para dokter ini kehabisan akal, dia katakan secara sains kami sudah hilang akal. Ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, kami sudah sampai pada batas klimaks. Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi waktu dia lihat bapak tua ini dengan memegang Alkitab, dia pergi menjumpai satu demi satu pasien itu dan memberitakan tentang pengharapan yang ada di dalam Yesus, saudara-saudara. Mereka kemudian mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Dia katakan, saudara-saudara, sekarang kami harus mengakui kami sebagai manusia telah lelah mencapai batas kami. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan setiap hari. Semakin banyak orang yang meninggal, kami kelelahan.
Saudara-saudara, dia katakan lebih jauh, kami berbicara satu dengan yang lain. Kami tidak percaya bahwa kami sangat ateis. Sekarang saudara-saudara melihat fakta itu, kami mencari kedamaian dan meminta Tuhan untuk menolong kami setiap hari melawan virus ini demi membantu orang sakit. Saudara-saudara, dia katakan lebih jauh, saya senang telah kembali kepada Tuhan, sementara saya dikelilingi penderitaan dan kematian orang-orang yang terinfeksi. Akhir daripada hidup pendeta itu meninggal. Tetapi saudara-saudara, dia sudah meninggalkan berita pengharapan kepada orang-orang yang selama ini, saudara-saudara, di dalam ilmu pengetahuan mereka, mereka mencari, mereka saudara-saudara, mencari apa yang mereka pikir untuk bisa menyelesaikan seluruh persoalan manusia. Saudara-saudara, justru melalui cerita sederhana itu, keberanian daripada pendeta tua itu, saudara-saudara, hidup di dalam pengharapan. Dan kemudian saudara-saudara tertular kepada dokter-dokter yang ateis itu. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat beritanya. Di dalam ayat 2-4, paradoks berikutnya adalah berkuasa tetapi mati. Apa alasan Yesus disalib? Saudara-saudara, ada dua alasan. Secara politis, oleh karena dia mengaku raja, maka itu secara otomatis dia katakan dia melawan saudara-saudara kekaisaran Romawi. Dan secara agama, dia saudara-saudara mengaku sebagai Tuhan. Bagi orang-orang Yahudi, Tuhan itu hanya Yahweh. Maka saudara-saudara, waktu Yesus ditahan, dia menjadi tahanan yang sangat kontroversial. Karena itu saudara-saudara, dia harus dijaga dengan ketat. Saudara-saudara, kemunculan malaikat untuk menggulingkan batu telah membuat para algojo ketakutan. Yang menjaga kubur daripada Yesus ini, saudara-saudara, itu adalah penjaga-penjaga kelas 1. Tentara kelas ternama. Karena Yesus adalah tentara yang kontroversial. Penjahat yang sangat kontroversial. Karena itu saudara-saudara, di balik daripada kubur yang kosong, kubur daripada Yesus itu saudara, diberikan semacam stempel daripada pemerintahan Romawi. Itu sebabnya bagi mereka menjaga kubur Yesus itu adalah hidup mati mereka, karena ada stempel daripada kerajaan Romawi di situ. Sehingga saudara-saudara, ketika batu itu terguling dan ketika malaikat itu muncul, saudara-saudara, dikatakan oleh Alkitab, dan karena takut dia merasa gentar. Gentar itu artinya menyala atau terguncang. Sekarang bukan oleh gempa, tetapi dengan kecemasan mereka. Dan mereka menjadi seorang mati, seperti orang mati. Ini untuk ekspresi yang sama sebagai tanda rasa takut. Mungkin ini dimaksudkan bahwa mereka pingsan dan syok. Oleh karena saudara-saudara, ini akan berkaitan dengan hidup dan mati mereka. Saudara-saudara, malaikat itu duduk di atas batu yang sudah terguling itu sebagai simbol daripada kemenangan. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini berita yang diberikan bahwa mereka yang kuat, mereka yang memiliki kuasa, mereka yang sungguh-sungguh memiliki power saat itu, saudara-saudara, tidak berdaya atas kuasa daripada Tuhan. Saudara-saudara, COVID-19 memberikan kita, saudara-saudara, satu berita bahwa segala yang dikatakan oleh orang dunia saat ini, bahwa yang memiliki peran, uang, kekuasaan, ilmu pengetahuan sampai dengan hari ini tidak bisa menyelesaikan daripada masalah COVID itu. Orang yang memiliki uang, saudara-saudara, sekarang uang itu mereka mau kemenakan. Mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka takut dengan pandemi daripada ini. Yang berkuasa, saudara-saudara, akhirnya saudara-saudara mati. Yang dianggap orang sangat powerful, yang akan memberikan makna hidup, sekarang mati. Tetapi saudara-saudara, yang mati, yang wajahnya pun tidak diperhitungkan orang, sekarang bangkit daripada kematian, mengalahkan maut, dan memberikan harapan kepada manusia. Saudara-saudara, momentum daripada pandemi COVID-19 adalah momentum untuk merenung apa yang paling terpenting. Semua makhluk, semua manusia harus berpikir
Mereka yang masih memiliki saudara-saudara naluri kemanusiaan harus berpikir apa sebenarnya makna daripada hidup ini. Yang mereka banggakan ilmu pengetahuan, yang mereka banggakan tentang uang, yang mereka banggakan tentang sains, tidak bisa saudara menolong mereka dalam situasi seperti ini. Dan hari ini Kristus yang bangkit ingin memberikan berita yang ketiga saudara, bahwa kita bagian daripada pandemi ini. Mungkin saya dan Anda juga ada di dalam ketakutan. Tetapi perhatikan saudara bagian terakhir dari ayat 5 sampai 8. Itu adalah tentang ketakutan tetapi bersukacita. Perhatikan di situ, pagi itu ada kerinduan yang sangat besar dari wanita-wanita ini untuk merawat mayat Yesus. Narasi Alkitab mengatakan bahwa pagi-pagi benar, setelah pergantian hari, jadi ini adalah hari pertama, mereka sudah menyiapkan segala sesuatu. Ini artinya saudara-saudara ada intensi, ada keseriusan, dan ada keinginan di sana. Malaikat saudara-saudara menenangkan para wanita. Di tengah-tengah ketakutan mereka, firman Tuhan datang kepadanya, janganlah kamu takut, karena aku tahu kamu mencari Dia yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Perhatikan itu dalam bentuk pasif. Karena Allah yang membangkitkannya. Karena Allah berkenan atas karyanya. Saudara-saudara, apakah yang menjadi sukacita tertinggi umat manusia? Apakah uang? Apakah harta? Apakah takhta? Saudara-saudara, mereka secara bersamaan diisi dengan sukacita yang besar. Kalimat terjadi di tempat lain. Matius di dalam pasal 2 ayat 10 juga ada kalimat ini. Apa itu sukacita yang besar? Shalom saudara-saudara. Di mana kita tidak membutuhkan apa-apa lagi. Saudara-saudara, berita daripada pandemi COVID-19 mengatakan bahwa segala yang dimiliki oleh manusia, segala yang dikejar oleh manusia, segala yang di-create oleh manusia untuk membangun budaya ini saudara-saudara, nothing. Dan yang penting saudara-saudara adalah Tuhan. Tuhan sedang meng-create saudara-saudara bumi milik ciptaannya, termasuk meng-create hati manusia supaya kembali kepada pusat daripada sejarah, pusat daripada alam semesta, yaitu Tuhan. 100 tahun saudara-saudara, ini adalah proses yang terus-menerus terjadi. Adalah satu proses pengulangan 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Ada pandemi besar untuk Tuhan mengembalikan seluruh ciptaan yang Dia sangat kasih ini itu kembali. Maka itu saudara-saudara, pandemi boleh ada, bayang-bayang kematian oleh virus ini boleh ada, tetapi Yesus yang bangkit dikatakan, jangan takut. Hari ini aku memberikan kepadamu sukacita besar. Sukacita besar bukan karena tidak ada kesulitan, tetapi saudara, di balik kesulitan, di balik maut itu, Dia memberikan satu pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Saudara-saudara, adalah kebangkitan itu persoalan kita takut. Kebangkitan itu adalah persoalan kita menangis. Kita hilang harapan. Manusia kebingungan, ada dalam keraguan. Tiada tujuan dan arah hidup. Manusia ada di dalam pemberontakan. Tetapi di tengah-tengah semua itu kebingungan, tidak tahu dan tidak ada harapan. Ada kain kafan, ada malaikat yang dipikir tukang kebun. Ada para penjaga batu yang terguling dan yang tubuh yang dipeluk. Dan intinya saudara-saudara, Paskah telah hadir di dalam dunia kita, dunia ruang dan waktu, dunia sejarah dan orang-orang dalam kehidupan nyata. Paskah itu terlalu nyata. Saudara-saudara, saya ingin akhiri untuk kita bawa pulang. Ada 3 hal. Harapan apakah yang akan kita ceritakan? Yang pertama saudara-saudara, ketika dunia mencari apa yang mereka pikir sebagai pondasi hidup, sebagai sesuatu hal yang bisa mereka harapkan untuk menjalani kehidupan, hancur luluh. Saudara-saudara, di dalam berita kita melihat bagaimana wanita ditemukan di dalam Kristus. Mencari dan ditemukan. Temukanlah Kristus. Peluklah, rengkulah salib itu, supaya sekali lagi hatimu yang kosong oleh berbagai hal yang fana itu sekali lagi diisi oleh Kristus. Berita yang kedua saudara, sebagai harapan yang akan kita ceritakan, bahwa yang dikatakan oleh dunia berkuasa,
yang dikuatakan oleh dunia adalah sesuatu yang powerful, dibangga-banggakan, diagung-agungkan oleh dunia, saudara. Semuanya mati, semuanya berhenti, semuanya silent, diam. Saudara-saudara, kekuatan dunia yang manapun tidak bisa membendung coronavirus. Tuhan ingin memberikan satu pesan, bahwa aku Tuhan yang sudah bangkit itu. Akulah sumber sukacita itu. Berita yang terakhir saudara yang akan kita ceritakan, yaitu di tengah-tengah ketakutan, masihkah ada sukacita di dalam diri Anda? Dan sukacita itu saudara berkaitan dengan berita Paskah, bahwa tubuh yang fana ini akan digantikan dengan tubuh kemuliaan yang tidak bisa dikalahkan oleh penyakit, yang tidak bisa mati, yang tidak bisa patah tulang. Seperti itulah tubuh yang Yesus sudah alami di dalam kebangkitan. Dan itulah yang diberikan kepada orang-orang percaya setelah mereka mati di dalam Kristus. Inilah berita pengharapan yang harus kita ceritakan di tengah-tengah dunia ini. Mari bangkit. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kumandangkan, mari bernyanyi, bersorak bahwa Yesus bangkit memberikan harapan di tengah ancaman bayang-bayang maut COVID-19. Mari kita berdoa. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita renungkan kebenaran ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Bukalah hatimu. Biarkan Yesus menjamah ketakutanmu, supaya engkau bisa memberitakan berita pengharapan ini di tengah-tengah dunia yang penuh ketakutan saat ini. Di dalam namanya yang kudus, kami panjatkan doa ini. Amin. Marilah kita bersama dengan umat percaya di segala waktu dan tempat mengingat pengakuan iman kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam dua syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami yakini di dalam segala keadaan, dalam segala situasi, yang tetap mengarahkan matanya kepada bumi milik ciptaan-Mu, termasuk kepada kami anak-anak. Bersama-sama ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami berseru kepada Tuhan, supaya setiap kami boleh menangkap pesan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, bukan supaya pandemi ini segera berakhir, karena itu ada di dalam otoritas dan kedaulatan Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, supaya kami boleh menikmati belas kasihan Tuhan. Kami boleh menangkap pesan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Apa yang Kau ingin kami lakukan, apa yang ingin Tuhan kami kerjakan, apa yang ingin Tuhan pesankan kepada setiap umat Tuhan, gerejamu Tuhan, untuk kami boleh kerjakan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah atas sejarah, yang sedang memulihkan bumi yang Engkau kasihi, yang Engkau cipta ini, termasuk ya Tuhan,
anak-anak manusia ciptaanmu ingin engkau bawa kembali kepada engkau sebagai pusat daripada seluruh dunia ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah jikalau kami sudah terlalu jauh dari Tuhan. Kami menganggap bahwa segala yang kami miliki, segala prestasi kami, segala karya kami, uang kami, ilmu pengetahuan yang mereka manusia miliki, kecanggihan teknologi yang mereka bisa buat Tuhan, kami sudah menyembah itu, ampuni kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, kasihani pemuda dimanapun mereka berada, supaya sekali lagi mereka boleh berenung, mereka boleh berjumpa dengan Engkau, dan mereka mengingat bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengingat ya Tuhan mereka yang mengalami duka oleh karena kehilangan dengan orang-orang yang mereka kasihi. Para dokter, para perawat, dan siapapun mereka, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Kami berdoa untuk para dokter ya Tuhan di seluruh dunia yang sedang berjuang menolong mereka yang sakit. Tuhan tolonglah hiburkan, kuatkan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan lindungi, jagailah mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk secara khusus bangsa ini. Berkati Pak Jokowi dan seluruh tim yang ada, tim gugus tugas untuk COVID-19 ini. Boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Segala segi mereka perhitungkan di dalam mengambil keputusan. Supaya ya Tuhan, di tengah-tengah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, rakyat tetap bisa makan. Kami berdoa supaya hindari bangsa ini dari berbagai social chaos. Oleh karena bahaya-bahaya kelaparan. Tuhan tolonglah berikan hikmat kepada seluruh pemerintah daerah untuk bergandengan tangan, untuk menolong berbagai rakyat mereka yang ada di dalam kesulitan dalam hari-hari seperti ini. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan karena semua kasus ini Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berkelebihan diberikan kegerakan hati, kemauan untuk mau terlibat mengambil bagian sekecil apapun yang bisa mereka lakukan untuk menolong, supaya mereka yang berkekurangan juga bisa menikmati berkat ya Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa untuk pemudamu di tempat ini dimanapun mereka berada, supaya Tuhan berikan mereka kepekaan dan ada sesuatu hal yang mereka boleh lakukan untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Tuhan tolonglah supaya berita Paskah ini terus kami boleh kumandangkan, kami boleh ceritakan dengan berbagai cara melalui media-media sosial. Tuhan tolong. Hamba berdoa ya Tuhan untuk segala upaya yang dilakukan oleh gereja untuk pemberitaan Injil Tuhan. Dalam situasi seperti ini berkati, termasuk yang sedang dikerjakan oleh pemuda ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya berita ini Tuhan, kebaktian Paskah ini menguatkan, mengokohkan, mengembalikan sukacita daripada setiap anak-anak Tuhan. Bahwa pengharapan itu sungguh ada. Bahwa iman di dalam Engkau itu Tuhan tidak pernah sia-sia. Hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini berkati. Para majelis berkatilah Tuhan. Supaya tetap ya Tuhan diberikan kepekaan, hikmat dan kuasa dalam menggembalakan jemaat-Mu di dalam situasi seperti ini. Berkati ya Tuhan gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Inilah doa kami, ini syafaat kami. Kami naikkan di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Jadilah
teman-teman, mungkin ibadah kita pada hari Minggu ini sudah selesai, tetapi ibadah sejati kita itu ada di luar sana. Ibadah sejati kita adalah bagaimana kita mencerminkan Kristus di dalam hidup-hidup kita. Karena anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, telah diberikan kepada kita untuk menebus dosa kita. Kita harus bersyukur atas apa? Segala penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian. Give thanks. Grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita, ibadah Paskah yang agung ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya yang kudus. Biarlah kasih yang kekal dari Allah Bapa, sejahtera yang sempurna dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin kita, menyertai kita untuk melewati bayang-bayang daripada pandemi COVID-19 ini dengan satu keyakinan, satu pengharapan, juga dengan satu keberanian untuk terus memberitakan bahwa peperangan telah usai, peperangan yang sejati telah usai, maut dosa telah dikalahkan, dan Dia menyediakan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus, supaya setiap lutut percaya dan semua lidah mengaku Dialah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
selesai, silakan jemaat bersaat teduh. Tuhan memberkati. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Your name.